Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Eka, salah satu calon guru penggerak dari SMA Nurul Fikri Boarding School Lembang. Di video ini saya ingin berbagi mengenai salah satu filosof pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Seorang tokoh pendidikan yang penting di bangsa ini, yang pintar banget buat bisa dijadikan sebagai panutan. Kalau ngomongin Ki Hajar Dewantara, yang paling diingat adalah semboyannya dengan bahasa super halusnya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Oke lah, kita nggak akan bahas 3 kalimat ini, tapi saya akan menjelaskan filosofis dari tujuan pendidikan. Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pinter, bikin nilai bagus, terus dapat ijazah, bisa kerja. Bener juga sih, tapi ternyata bukan itu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu cuma 2, adalah memerdekakan manusia, kemudian hidup selamat dan bahagia, survive and happy. Tapi kalau kita pikir-pikir, benar juga ya, dimana kita hidup pengen selamat dan bahagia. Kalaupun diantara kita ada yang bilang, enggak lah, tujuan hidup saya akhirat. Terus kita tuh berharap apa kalau nggak selamat di akhirat dan bahagia di surga? Ini sebuah trending topik yang secara global atau universal diterima di seluruh dunia. Bahwa setiap manusia berharap selamat dan bahagia. Kalau udah kayak gitu, paham nggak kira-kira gimana kita dapatnya? Sadar nggak bagaimana cara belajarnya? Dah nggak usah bingung, sini saya kasih tahu. Kita harus memerdekakan diri dengan cara menjadi seseorang yang sadar kenapa kita harus terus belajar. Zaman terus berubah, teknologi berkembang, masa belajarnya hanya karena ingin dapat ijazah? Artinya belajar itu karena ingin memperbesar kapasitas diri. Belajar itu ya terus menerus. Kan kita makan juga terus-terusan ya. Kalau kita sudah bisa menghasilkan sebuah karya, pasti ada rasa kebahagiaan tersendiri, ya kan? Oke, kita masuk berikutnya. Ki Hajar percaya bahwa pendidikan itu memiliki 3 peranan penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Dan ini tergabung ke dalam Tri Rahayu, yang semuanya terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connected man. Asik. Contoh gampangnya gini, kalau kalian menjadi seseorang yang merdeka, yang tidak pernah terbebani dengan segala macam hal, akan terhubung ke yang lain. Seseorang yang berasal dari keluarga yang bahagia, maka dia akan menularkan kebahagiaan juga. Kalau sudah bahagia, maka masyarakat pun ikut bahagia. Kalau udah demikian, maka satu negara pun juga akan bahagia. Ada lagi nih, ketika kita menjalani suatu amanah, maka jalani penuh dengan kemerdekaan, bukan karena disuruh, apalagi ngedumel di belakang. Ups. Karena kita sadar bahwa kita adalah pendidik yang menjadi teladan, yang menjadi lebih dewasa dari peserta didik kita. Semua itu berawal dari diri sendiri. Dengan memerdekakan diri adalah langkah awal untuk memerdekakan satu daerah. Memerdekakan satu daerah akan memerdekakan satu negara. Bisa dibayangin kan gimana keberuntungannya itu terjadi secara berantai. Kalau udah kayak gini, akan banyak yang merasakan manfaatnya. Dan negara ini akan menjadi lebih baik termasuk saya, kamu, dan juga yang lain. Sekarang udah bukan lagi zamannya untuk bisa bahagia, kita merugikan orang lain. Yang penting saya bla 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 bla. Sekarang ini adalah zaman kita bisa bahagia dengan orang lain tanpa harus membuat orang lain ngedumel, sedih, insecure, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Ki Hajar menyebutkan pendidikan itu mengandung unsur trikon. Pendidikan itu harus continue, convergent, dan konsentris. Continue itu artinya berkelanjutan. Apa yang dicapai hari ini adalah hasil proses belajar di masa lalu, yang masa saat ini akan menjadi masa lalu di masa yang akan datang. Belajar itu harus terus-menerus sepanjang hayat. Nah, convergent artinya ilmu itu harus didapat dari berbagai sumber. Belajar itu harus kaya dengan mencari sumber-sumber yang luas agar kita menjadi luas ilmunya, cara berpikir kita pun jadi luas. Karena kalau belajar di situ-situ aja, kita kan jadi stagnan. Ada lagi nih satu yang penting, konsentris. Artinya mau belajar seperti apa, sumbernya dari belahan bumi yang mana, boleh. Tapi jangan lupa sama identitas dirinya, disesuaikan dengan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing.
Jadi, ending dari video ini, saya adalah orang yang merdeka, tanpa ada tekanan kayak orang zaman dulu. Saya punya peranan penting bagi kehidupan orang lain yang bisa memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitar. Mulai dari diri sendiri dan sebarkan ke yang lain. Kamu juga gitu ya, kalau udah nyaksin video ini, bisa berbagi ke yang lain, agar orang lain juga punya kesempatan jadi orang yang merdeka juga. Kemudian, belajarlah terus-menerus, karena jika kamu tidak tahan akan perihnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Yang terakhir, apapun yang dipelajari, maka jangan lupa untuk tidak lupa dengan identitas kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang Indonesia, negara yang kita cintai. Udah segitu aja dulu ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.